Pemirsa, kita sudah mendengar tadi keluhan dari pencari keadilan. Dan barusan ketika break juga ada seorang pencari keadilan dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Kepingin mengadukan nasibnya juga, tapi karena tadi tidak sempat diladenin, dia udah pulang. Tapi begini pemirsa, masyarakat yang dihancurkan hukum dan tidak mempunyai harapan lagi, mereka akan menjauh dari hukum dan memusuhi hukum itu sendiri. Dan mereka adalah musuh yang sangat berbahaya karena mereka itu nothing tulus. Mereka tidak takut apa-apa lagi dan berbahaya untuk keseluruhan masyarakat itu sendiri. Edmund Burke, filosof Irlandia. Sekarang Edmund mau nambahin, Desmond mau nambahin. Iya Bang Karni, kalau tadi Bang Karni bilang nggak ada jalan keluar, saya bilang ya. Karena persoalan mendasar hari ini adalah DPR lah lembaga paling buruk, biang kerok semuanya ini sebenarnya adalah DPR Pak. Kenapa saya bilang DPR biang kerok? Karena DPR tidak menggunakan hak konstitusinya. Jelas Presiden melanggar undang-undang, melanggar sumpah jabatan, diam. Dalam kasus Undang-Undang Minerba, dalam kasus pemecatan pergantian pimpinan Kapolri, Sutarman itu kan sebenarnya tidak bisa diganti. Ya. Dalam kasus Budi Gunawan, ya. Biang kerok ini adalah proses DPR yang hari ini takut dengan pemerintah atau DPR yang tidak berdaya. Makanya dalam pandangan saya ini bukan sekadar dosa penegak hukum atau pimpinan nasional. Ini adalah dosa besarnya adalah DPR juga. Kenapa? Kenapa DPR tidak menggunakan hak-hak konstitusinya untuk bertanya? Baik interpelasi dan macam-macam seperti itu, hak angket dan macam-macam atas tindakan-tindakan ini. Khususnya Komisi 3. Saya agak khawatir keresahan Anda ini keresahan oposisi di pemerintahan dan agak berbeda dengan dia yang posisi. Ya, bagi kami di Gerindra ya, tidak merasa bahwa kami sendiri Pak. Karena kami pikir apa yang ditempuh ini adalah mereka, istilah Bang Ical itu adalah taktis aja. Hari ini ya mereka takut dengan penguasa. Nanti mendekati 2018 kalau kalendernya undang-undang pemilunya selesai, nanti yang perlu dengan partai ini kan orang yang mencalonkan juga. Kalau Jokowi mau calon, tetap aja nih nanti posisi dia lebih rendah daripada partai-partai ini. Saya pikir yang istilah taktis Bang Ical itu ini yang saya pahami. Jadi menurut saya hari ini adalah dosa besar atasnya runtuhnya mahkamah ini tetap di DPR Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang kita mau dengar Profesor Said Tafi. Pak Prof, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak Prof? Karni. Pak Prof sehat? Sehat Pak, sehat. Silakan Pak Prof. Sehat tapi hatinya susah melihat Mahkamah Agung ini. Silakan Pak Prof, pasti udah ngikutin dari tadi, apa komennya? Saya hanya mau memberikan catatan kepada para pakar yang hadir pada malam hari ini di Jakarta. Terus terang, judul yang diberikan oleh Pak Karni, robohnya Mahkamah Agung itu, mengingatkan saya kepada sebuah disertasi beberapa tahun yang lalu, ditulis dalam bahasa Inggris oleh salah seorang warga negara Belanda tentang runtuhnya Mahkamah Agung Republik Indonesia. Judulnya atau orangnya itu adalah namanya Pompe. Dan kemudian
disertasinya itu beberapa tahun yang lalu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya mendengar bahwa ada yang keberatan bahwa disertasinya Pompe itu diterjemahkan dan katanya akan diajukan ke pengadilan kalau sampai diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, khawatir rakyat atau banyak orang akan membaca hal-hal yang tidak bagus atau tidak baik tentang Mahkamah Agung kita. Tapi terlepas daripada itu, menurut saya ini secara bertahap Mahkamah Agung kita ini sudah perlahan-lahan menjadi rusak setelah Wiryono Projodikoro berhenti. Dan saya masih ingat betul beliau sendiri terima jabatan dari Presiden Soekarno dan itu juga menurut hemat saya membuat Mahkamah Agung kita tidak lagi menjadi sebuah Mahkamah Agung yang mandiri. Tetapi terlepas daripada itu, setahap demi setahap Mahkamah Agung itu menjadi rusak. Dan rusaknya menjadi puncak sekarang ini. Saya tidak tahu apakah KPK akan berhasil menangkap sopir dari Sekretaris Mahkamah Agung itu. Tapi saya mau menghimbau kepada Bapak Presiden kita yang mulia supaya mengerahkan semua aparat intel dari semua angkatan, dari semua dinas untuk mencari orang ini dan kemudian supaya bisa dibongkar sebuah kejahatan di Mahkamah Agung ini. Masa kalau betul apa yang ditulis oleh salah satu majalah di Jakarta, bahwa ada kemungkinan uang-uang yang dikorup itu dimasukkan ke dalam kloset di kamar kecil dan kemudian disalurkan ke dalam tempat kotoran. Saya pikir kalau perlu harus dibongkar tempat kotoran itu untuk mendapatkan bukti-bukti lebih lanjut. Pak Karni. Ya Pak. Banyak sudah saya dengar. Saya tidak mempunyai bahan-bahan secara tertulis. Sebab ada kemungkinan kalau saya ungkapkan di sini bisa saja dikatakan itu fitnah. Dan saya yakin betul bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Tetapi yang lebih penting itu apa? Apakah sudah tidak ada harga diri, harga malu, dan harga rasa bersalah lagi di kalangan para pejabat kita? Andaikan, sekali lagi, andaikan saya ini ketua Mahkamah Agung, saya akan minta berhenti. Terlepas daripada ketua Mahkamah Agung ini juga mantan murid saya di Surabaya ketika yang bersangkutan masuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sebagaimana Bapak ketahui, saya mulai mengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga itu bukan atas lamaran, tapi atas ditugaskan oleh Profesor Uy Pek Hong sejak 1958. Saya melihat banyak hal yang tidak beres. Saya sudah dengar banyak politisi ngomong. Tapi apakah sudah ada satu peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa terjemahan-terjemahan KUHP yang sekarang berlaku ini hanya misalnya terjemahan dari Profesor Mulyatno saja? Belum ada. Apalagi terjemahan Bergeluk Wetboek dari Profesor Subekti. Saya masih ingat ketika saya menjadi asistennya Profesor Uy Pek Hong, ada mahasiswa yang ditanya karena dulu semua ujian adalah ujian lisan. Ditanya tentang masalah sewa menyewa. Dan mahasiswa itu mengatakan, Prof, saya tahu itu adalah hur and verhur. Mestinya dia baca atau dia lafalkan hur and verhur. Sebab hur itu berarti pelacur dan hur berarti sewa.
Dan sekarang sampai sekarang kan BUI kita kan masih dalam bahasa Indonesia yang belum ditetapkan secara resmi. Dan demikian pula dengan KUHP. Saya lihat ada beberapa guru besar yang justru ngawur yang diundang oleh yang terhormat itu anggota-anggota DPR untuk menyusun rencana KUHP. Pak Karni, saya sedih melihat kembali kepada Mahkamah Agung kita ini. Kalau saya kebetulan pernah ke sana dan lihat begitu pengamanannya yang begitu hebat, tapi rupa itu pengamanan hanya dalam soal keamanan, tidak menyangkut masalah proses peradilan kita. Saya tidak punya gambaran dan tidak bisa berbicara lebih panjang karena saya sudah dengar terlalu banyak hal-hal yang mustahil bisa terjadi di Mahkamah Agung. Saya kenal beberapa hakim agung, tapi apakah dengan kenal beberapa orang itu menjadi jaminan bahwa seluruh Mahkamah Agung atas bisa memutus suatu perkara dengan adil dan benar? Saya ingin mengutip sebuah ungkapan dalam bahasa kolonial, "The crack had so long the water tot die break." Ini akan berjalan terus sampai Mahkamah Agung itu akan hancur dengan sendirinya, kecuali kalau yang terhormat para anggota DPR itu, para politikus dan para politisi itu mengambil tindakan yang benar. Memang sudah banyak saya mendengar mereka bicara, tapi terus terang saja saya kecewa. Saya berharap Pak Presiden yang mulia Pak Joko ini juga supaya tegas. Pak, memang saya akui sikap Bapak sebagai orang Solo itu penting dan baik. Tetapi dalam beberapa hal tertentu Bapak juga harus tegas. Jangan lupa, karena ketidaktegasan dari aparat penegak hukum kita, lihat saja bagaimana kejahatan seksual itu merajalela, sehingga Bapak harus mengambil keputusan-keputusan yang menurut hemat saya dari segi penologi sukar dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi itu adalah wewenang hak prerogatif Bapak. Saya juga berharap kepada mantan murid saya yang saya hormati sebagai Ketua Mahkamah Agung. Kalau Anda hanya duduk saja dan kasih komentar seperti hakim-hakim yang lain, wah saya ya menyesal juga dan tidak merasa bangga bahwa Anda adalah alumnus dari alma mater saya dan Anda juga. Banyak hal, Pak Karni. Saya dari tadi sudah melihat begitu banyak wajah yang dianggap pakar dan tokoh-tokoh. Tapi apakah mereka itu semua nanti bisa menyelesaikan masalah di Mahkamah Agung? Saya terus terang bukan understatement atau pandang enteng, tetapi saya masih belum yakin. Kita harus tegas. Saya menghimbau sekali lagi agar WC kloset dari saudara Nur Hadi itu dibongkar supaya dilihat apakah betul ada uang-uang itu dalam waktu dekat ini. Dan semoga semua angkatan angkatan intel dari angkatan darat, laut, udara maupun dari polisi jangan tunggu sampai KPK itu angkat tangan. Cari dan tangkap sopir Nur Hadi ini. Keadilan harus ditegakkan meskipun besok dunia akan runtuh. Terima kasih. Cukup Pak? Cukup Pak. Prof. Fiat Justisia Ruat Kolum. Tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Sekarang saya terima kasih Pak Prof. Sampai ketemu di Jakarta. Sekarang saya mau ke Pak Saripudin Umar, beliau ini mantan hakim yang juga ditangkap oleh KPK, ya, ditangkap tangan juga, dan kemudian
diadili dan divonis 4 tahun penjara. Hanya saja beliau sendiri juga merasa tidak mendapatkan keadilan. Silakan, Pak. Salam, semoga kita semua selamat, penuh rahmat dan berkah. Kira-kira kalau saya terjemahkan dalam bahasa Arab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prinsip bahwa semua orang membenci pelaku kejahatan, tetapi semua orang lebih membenci pelaku kejahatan yang dilakukan oleh aparat atau penegak hukum itu sendiri. Besok tanggal 1 Juni 2016, hampir 5 tahun persis kejadiannya, tertangkap tangannya seorang Hakim Sarifuddin oleh KPK dengan alasan menerima suap. Itu yang terjadi dan itu yang diketahui. Malam ini kita berbicara robohnya mahkamah. Apakah memang sudah tidak ada hakim yang baik sampai mahkamah sudah roboh? Termasuk Hakim Sarifuddin, apakah para bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini, terutama dari LSM yang sering ribut, memahami bahwa penangkapan Hakim Sarifuddin, dan memang juga ada bukunya nantinya terbit, yang penuh rekayasa untuk dikriminalisasi dengan penuh konspirasi jahat. Fakta-fakta yang di persidangan, saya kira ada Prof, semuanya bisa memahami bahwa hakim harus berpedoman pada fakta yang terungkap dalam persidangan. Itu yang harus kita pegang. Pernahkah ada yang membaca putusan pengadilan negeri 1000% faktanya sudah benar, tetapi pertimbangan hukumnya di luar daripada fakta? Saya harus mengungkap, jangan kita hanya mencoba untuk mengangkat robohnya mahkamah. Tetapi apakah KPK yang selama ini kita agungkan tidak pandai merekayasa suara Hakim Sarifuddin? Adakah terungkap pada media bahwa KPK memalsukan suara Hakim Sarifuddin? Bahwa KPK menggunakan surat palsu? Bahwa KPK menempatkan keterangan palsu? KY hanya ngomong 3 tahun Sarifuddin diteropong, akhirnya terbukti. Itulah kata KY. Saya tantang KY pada waktu itu. Wahai Komisi Yudisial, bahwa bukan orang yang berperkara datang ke rumah saya, dan saya bukan selaku hakim pemutus, melainkan seorang hakim pengawas pengganti yang ketiga. 3 tahun sebelum saya masuk ke Jakarta, perkara ini sudah putus dalam perkara Sky Camping. Karena rekayasa kasus, saya dikriminalisasi. Buruh pun sebenarnya kalau Bang Karni, kalau saya mau gerakkan 2.300 buruh sampai hari ini, saya bisa gerakkan bahwa mereka belum pernah mendapatkan haknya. Ini jelasnya perkara pilot. Iya. Skypeak. PT Sky Camping Indonesia ini perkara kepailitan. Sampai saya diperiksa oleh KPK pada waktu itu. Kenapa terlalu banyak hakim katanya? Bapak ada hakim pengawas, ada hakim pemutus, saya bilang masih ada satu lagi hakim. Hakim garis. Begitu jengkelnya sampai saya pun kaki saya naik. Di atas mejanya penyidik. Perlawanan terus saya lakukan. Sampai kepada KY pun saya somasi Bang Karni. Kenapa saya somasi? Karena KY ini selalu pencitraan. Coba tanya sekarang KY.
Apakah KY menerima laporan yang ribuan selalu didengungkan, yang meminta lagi untuk ditingkatkan, untuk menyadap? Adakah klarifikasi mengenai pelapor itu? Apakah ini pelapornya sebagai pelapor yang berkepentingan dalam perkara, atau hanya sebagai LSM, atau hanya sebagai pihak lain yang hanya melihat bahwa hakimnya tidak benar? Sadarkah kita semua? Jangan mencari keadilan. Karena sesungguhnya saya sependapat nantinya, mudah-mudahan dari Prof, bahwa keadilan yang sebenarnya adalah ketidakadilan yang sesungguhnya. Apakah KY mampu memutus suatu perkara bahwa tidak akan ada keberatan? Hakim khususnya peradilan umum memutus suatu perkara perdata, gugatan dikabulkan, marah tergugat. Gugatan ditolak, marah penggugat. Dalam perkara pidana, kita hukum terdakwanya, marah pengacaranya, marah keluarganya. Kita bebaskan, marah jaksanya. Hakim selalu menjadi sorotan. Dan pada malam ini juga selalu sampai kepada pimpinan Mahkamah Agung pun sudah disoroti. Pimpinan Mahkamah Agung sudah cukup bijak. Tetapi pelaku itu adalah oknum. Kita sepakat, mari kita berantas tindak pidana korupsi. LSM yang menerima bantuan, itulah yang merugikan keuangan negara sebenarnya. Saripudin dalam kasus ini, Bang Karni, tidak merugikan keuangan negara dan dituduh sebagai suap, tidak ada yang menyimpang. Tetapi karena pembentukan opini sedemikian rupa, semua bahkan kepada DPR, Komisi 3 barangkali telah berlalu banyak surat yang saya kirim, juga saya tidak mendapatkan keadilan, Pak Karni. Saya minta supaya rapat dengar pendapat bagaimana KPK memalsukan suara saya. Sampai sekarang juga tidak pernah ada penyelesaian. Apa maksudnya memalsukan suara Bapak itu, apa maksudnya? Jadi di dalam pembuktian yang dilakukan oleh KPK, makanya mungkin yang pernah ikut ke KPK itu harus tahu bahwa kalau kita datang diperiksa baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, titip handphone, segala bentuk macam yang bisa merekam jangan dibawa naik, sehingga tidak ada yang bisa pegangan untuk membuktikan bahwa perilaku yang ada di dalam pemeriksaan tidak bisa kita buktikan. Tetapi pernah juga kecolongan, saya bertengkar dengan penuntut umum KPK karena saya menggunakan hak saya sesuai dengan pasal 72 KUHP. Dia bilang tidak bisa itu Pak katanya. Saya bilang coba baca sampai dibaca. Nah itulah ketidakcerdasan juga di sana muncul. Dan saya berpendapat bahwa apa yang dipertanyakan oleh Pak Karni itu memang kita harus mengikuti dari awal proses bahwa seorang saksi ataupun tersangka itu tidak pernah dan tidak dibenarkan untuk membawa alat rekaman di atas untuk pemeriksaan. Tadi pertanyaannya Pak Karni apa lagi? Ya, Bapak bisa bilang bahwa itu palsu. Apa? Palsu. Kenapa? Ada suara saya yang diperdengarkan bahwa inilah suara percakapan membahas menyangkut masalah uang. Dan juru bicara KPK pada waktu itu, ya sekarang jadi juru bicaranya Presiden, siapa lagi namanya? Johan Budi, menyatakan bahwa sah saja Hakim Saripudin menyangkal kami punya sadapan. Ini adalah suatu pembohongan publik dan pembodohan. Karena kita harus membedakan yang mana namanya sadapan, yang mana namanya rekaman pembicaraan.
Tidak ada sadapan dalam perkara saya. Yang ada adalah rekaman pembicaraan yang diambil, dan disinilah kepandaiannya KPK untuk merekayasa, karena pada waktu handphone semua diambil, memori diambil, disitulah muncul baik SMS maupun hasil pembicaraan. Nah, pembicaraan itulah yang diperdengarkan di persidangan. Sampai saksi menyatakan bukan lagi 100%, tapi 1000% bukan suaranya Hakim Saripudin. Tapi karena pembentukan opini sedemikian rupa, maka hakim pun takut sampai pada tingkat kasasi. Semua takut karena saya harus korban, dibantu teman, tidak dibantu. Ya itulah, Andalah yang menilai. Tetapi fakta dalam persidangan, silakan baca putusan itu. Surat saya ke DPR, belum pernah ada tanggapan sampai sekarang. Saya ini juga seorang hakim yang mencari keadilan. Tapi Anda akhirnya memenangkan peradilan itu kapan itu? Bukan pra-peradilan. Tapi yang pertama memang harus diketahui, alhamdulillah, orang yang pertama mengalahkan KPK, saya menggugat di dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, bukan pra-peradilan. Oh, Dan sampai hari ini kalau memang KPK sebagai lembaga penegak hukum harus menghormati hukum itu. Kenapa sampai hari ini tidak mau melaksanakan pembayaran ganti rugi terhadap Hakim Saripudin? Ini yang jadi persoalan. Semua kan tahu, ya sarjana hukum yang guru besar, bahwa PK tidak menghalangi jalannya eksekusi. Apakah takut kalau dia membayar saya bahwa KPK sudah merugikan keuangan negara akibat karena tindakannya yang salah? Nah, itu juga termasuk bisa. Dia merugikan keuangan negara karena kesalahannya menyebabkan kerugian negara. Nah, ini yang perlu saya kemukakan, bahwa memang itulah yang terjadi pada saya, dan juga pada malam ini semua menyoroti soal hakim. Janganlah mencari keadilan pada hakim itu, karena hakim itu tidak pernah tepat. Lihatlah kebenarannya yang sebenarnya. Bagaimana? Keadilan yang sebenar-benarnya adalah ketidakadilan yang sesungguhnya. Oh, anunya bukan begitu, Pak. Keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang terbesar. Ya, Lasal. sama maksudnya, bahwa itulah yang mana yang dimaksud adil, itulah bukan keadilan yang sebenarnya. Baik, Pak. Saya kira cukup, Pak. Terima kasih. Saripudin. Jadi Pak Saripudin dalam opini saya udah kasih keadilannya. Karena merasa selama ini tidak adil. Oleh media juga kan membuat opini. Justru saya hanya menggunakan, saya pernah menggunakan hak jawab dan hak koreksi, sehingga oleh TV One itu 5 kali diberikan, dan terakhir 23 Maret itu live dari Makassar juga. Metro itu 3 kali, SCTV itu 2 kali. Karena semua berita yang diangkat itu saya bisa buktikan. Saya malam ini dapat bonusnya. Terima kasih Bang Karni. Terima kasih. Laksanakan. Anda jadi percakapan karena dianggap Hakim Agung yang ya lebih gampang lah dibanding Artijo Alkostar berurusan dengan Anda. Gimana ceritanya? Ya, inilah Bung Karni, seperti dikatakan oleh Pak Hakim Saripudin tadi. Memang sebagai hakim itu jadi sorotan. Apapun gerakan kita menjadi titik pandang orang. Saya hanya berwenang mengenai menyangkut diri saya. Ya mungkin saya supaya pemirsa juga tahu ada bukti percakapan 2 orang pegawai Mahkamah Agung ya. Panitra, 1 Andri, yang 1 Ida. Kosidah. Ya panggilannya Ida. Ya. Andri bilang ini pengantar dari PN Bengkulu.
Iya mas, kata Ida. Belum sampai MA berkasnya. Kalau pertengahan bulan Desember itu perkara tipikor, terdakwa ditahan. Terus kata Andri, tolong dicek yang ajukan kasasi jaksa atau terdakwa. Mudah-mudahan majelisnya bukan AA, Artijo Alkosar, Ketua Kamar Pidana MA. Ida kemudian menjawab, nanti dilacak nomor kasasinya untuk penetapan. Mudah-mudahan bukan AA. Rupanya panitera pun takut sama Andri, kira-kira minta nomor sepatunya berapa ya Mbak? Kata Andri. Berapa ya? Kata Ida. Kalau 25, maksudnya 25 juta. Kalau 25 bagaimana? Kata Andri, saya dah ada di situ. Bagian dari 25 juta belum. Jawab Ida, sekarang Pak Saripudin menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial periode 2016-2021 banyak nganggur. Kata Andri, Tasik siapa majelisnya? Yang Bengkulu majelisnya jangan AA, please. Ya nanti aku BBM. Jangan lupa ya Mbak, aku tunggu. Bentar Mas, orang yang pegang data belum datang. Masih di jalan. Sudah saya kirim by SMS Mbak. Yang Bengkulu jangan AA majelisnya. Kita sudah siapkan. Iya Mas Andri, nanti saya kirim. Terus kata Andri, Mbak, nanya Pitsus dari Pekanbaru. Kira-kira majelisnya siapa yang oke? Jawab Ida, Pak Timur. Kalau tidak, Pak Saripudin. Terus Andri bilang, oke. Bisa dijelasin maksud dari pembicaraan ini? Kemudian Mbak, untuk Mataram kan minta agar berkasnya ditahan dulu. Minta ditahan dulu. Kemudian Ida menjawab, minta saja 50 juta. Kasih PP, panitera pengganti maksudnya, 30 juta. Itu kan perkara korupsi. Kemudian kata Andri, iya saya usahakan bersama yang bersangkutan. Kemudian kata Andri, apa kabar Mbak? Bagaimana yang Tasik? PN Bengkulu bagaimana? Jangan kasih surat saja ya Mbak. Ya belum ada ketetapan majelis. Belum Mas, aku cek ke ketua belum dibalas. Oh begitu, belum ada panmut, panitera mudanya ya. Kemudian Ida bilang, nomor perkara 2860K Pitsus 2015, majelis hakimnya Samsul Rakan Caniago, MS Lumi, Salman Lutan, PP-nya Retno. Kemudian Ida bilang, main di Pak Caniago saja Mas, biar beliau yang pegang, yang ngatur. Ya, nanti saya sampaikan ke yang bersangkutan. Ya, dan itu sudah tersebar di mana-mana, di Detikcom, di koran. Saya perlu jelaskan, saya sendiri tidak tahu perkara ini bahwa saya yang menangani 2860 ini. Pagi-pagi tanggal 17 Mei yang lalu, saya ditelepon oleh seseorang yang nomornya tidak saya kenal. Waktu itu saya lagi jalan pagi di atas apartemen. Begitu saya masuk kamar, saya tengok HP, ada miss call. Selain miss call ada SMS. SMS itu saya baca. Mas, nama Mas disebut dalam perkara Andre. Karena ada nomor telepon di situ, saya telepon siapa orangnya ini. Ternyata itu dari wartawan Detikcom. Mas, nama Mas di dalam persidangan Andre itu disebut. Bagaimana tuh? Sebut bagaimana? Dikirimnya lah percakapannya seperti dikatakan oleh Karni tadi yang terakhir itu. 2860. Ini ngaco nih saya bilang. Kenal saja tidak saya dengan anak ini. Saya bilang. Terus terang saya tidak pernah tahu sampai detik ini seperti apa muka Qasidah itu.
Karena dia pegawai bagian pendaftaran perkara kalau saya tidak salah, registrasi. Dan begitu juga saya dengan Andre ini. Saya tahu muka Andre ini setelah keluar di televisi. Sebelumnya saya nggak pernah kenal dan tidak pernah berjumpa. Pegawai Mahkamah Agung itu demikian banyaknya. Dan kemudian si Andre ini sendiri bukan bagian pidana, dia perdata. Sejak kapan dan bagaimana cara ketemu saya? Saya ingin gambarkan, berkas perkara itu setelah diregistrasi, itu masuk ke Ketua Kamar. Nah, tentu setelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung. Ketua Kamar membuat penetapan. Nah, setelah penetapan dapat keluar, maka diberikan kepada penitra. Penitra lah yang akan membagi, penitra majelis lah yang akan membagi perkara kepada kami. Ini sistem pembaca serentak. Kalau dulu kan secara bergiliran. Ya satu berkas itu pembaca satu baca dulu, pembaca dua baca kemudian berlanjut kepada ketua majelis. Setelah ketua majelis membaca baru ditentukan kapan sidangnya. Sistem sekarang tidak. Yang asli ada pada ketua majelis, pembaca satu dapat kopinya, satu berkas lengkap itu, dan pembaca dua juga demikian. Dan kepada kami sudah diberikan target sidang, penetapan dari ketua majelis. Di samping itu fotokopi dari penetapan majelis. Dan ini ditetapkan oleh ketua kamar yaitu Pak Artijo. Siapa majelis perkara ini? Baru kami tahu apabila berkasnya sudah sampai ke meja kami. Nah, setelah ribut tanggal 17 itu, berkas itu belum sampai ke meja saya. Sekitar jam 3:20 saya keluar. Ya, memang karena persidangan sudah habis, ya saya pulang. Besoknya saya masuk kantor, ternyata di meja saya staf masuk, setelah saya duduk, staf masuk membawa 6 berkas perkara. Karena 6 berkas ini saya masukkan ke dalam register untuk kontrol saya, ini pribadi saya. Dan setiap hakim mempunyai cara sendiri untuk menentukan atau membuat buku kontrol. Nah, pada urutan ketiga ketemulah 2860 ini. Terus terang tidak saya buka ikatnya. Tahu ini 2860, ini yang membuat masalah. Sebentar itu juga saya buat surat pengunduran diri. Saya kembalikan berkas itu ke penitra dan ke Askor, asisten koordinator dari Kamar Pidana. Nah, itulah yang saya alami. Tapi beritanya kan sudah tersebar demikian. Soal kasus ini terus terang saya demi Allah tidak akan takut bertanggung jawab kalau memang saya berbuat. Tapi yang menjadi permasalahan bagi saya adalah berita ini tersebar kemana-mana. Sampai ke kampung halaman saya, orang keluarga saya semua. Kemudian terus terang aja, saya sebagai orang Minang, Caniago ini adalah suku asal di Minangkabau, Bodi, Caniago, Koto Piliang. Dan keluarga Caniago tidak sedikit. Kebetulan beberapa bulan yang lalu kan baru ada konferensi Caniago sedunia. Ini keluarga Caniago sangat tercemar oleh kasus ini. Saya kira demikian penjelasan saya Pak Karni. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Tapi sepengetahuan Anda di Mahkamah Agung apa begitu ya? Artinya panitera di bawah pun bisa mengatur perkara dari Nusa Tenggara Barat, Pekanbaru, dari Bengkulu, Tasik. Anunya itu loh. Begini Pak Karni ya. Transparan ini akibatnya. Tertutup, publik menuntut transparan. Begitu registrasi ini telah ditetapkan oleh Panmut, ya, ini langsung dimasukkan ke website Mahkamah Agung. Itu semua orang bisa tahu, bukan hanya pegawai bawah saja. Tukang parkir tahu, siapa yang biasa main internet seperti Alfon. Ya tapi ini kan dalam konteks dia mau mengatur siapa hakimnya, kemana perkara ini mau dia salurkan. Mana mungkin seorang pegawai bawahan itu bisa mengatur perkara ini. Lewat dia, jangankan memegang, lewat dia saja tidak nih berkas. Andre itu di mana? Dia orang perdata, mana mungkin bisa lewat dia. Makanya saya katakan dalam tanggapan saya, di dalam Detikkom, ini kan main-main tebak manggis semua ini. Begitu menang, narik. Ini akibat dari main tebak manggis ini. Oh ini modus mereka begini? Begitu.
Dan saya kira bukan mereka-mereka saja. Jangan-jangan tukang parkir di bawah itu juga main tebak-tebak manggis. Ini akibat dari keterbukaan itu tadi. Betul, keterbukaan itu baik. Dan seluruh publik harus tahu. Tetapi ini dimainkan dengan cara kayak begini nih. Baik. Terima kasih. Saya pikir di negara yang korup ini kita terbuka juga buruk, kita tertutup juga korup. Kita rehat aja dulu sendiri.